Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun
Rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa in asdaqal hadis kitabullah wa khairul hajji hajju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia dalam menegakkan sunnahnya. Semoga kita senantiasa dapat meningkatkan takwa kepada Allah dalam arti kita berusaha mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, sehingga semakin bertambah umur kita akan semakin bertambah amal kebaikannya, semakin tambah usia semakin berprestasi, semakin baik, semakin takwa. Sebagaimana sabda beliau, khairun nasi man tola umruhu wa suna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang semakin panjang umurnya, semakin baik perbuatannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Begitulah sehingga hidup senantiasa di dalam kebaikan, gemar beramal solih, berlomba dalam kebaikan, memberikan yang terbaik. Itulah yang seharusnya kita camkan di dalam dada iman kita masing-masing. Sebagaimana dengan kasih sayangnya Allah meminta kita untuk giat berlomba dalam kebaikan melalui untaian ayat-ayat sucinya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Dalam semua amal kebaikan itu, agar diterima Allah, maka harus disertai dengan keikhlasan. Agama ini dibangun di atas dasar realisasi ibadah yang merupakan tujuan manusia diciptakan. Sementara hakikat ibadah itu sendiri tidak akan ada kecuali dengan disertai keikhlasan. Keikhlasan dalam ibadah itu bagaikan ruh dalam tubuh. Tubuh tanpa ruh berarti bangkai yang tidak bernilai. Demikian pula amalan, jika dilakukan tanpa keikhlasan, maka tidak ada nilainya. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan
sebagaimana firman-Nya, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Rabb yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrah untuk mendapatkan dunia atau untuk wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Khattabi berkata, makna hadis ini keabsahan amalan dan keberadaan konsekuensinya ditentukan oleh niatnya. Jadi sesungguhnya niatnya yang mengarahkan amalan. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah berkata, makna al-a'malu binniyat adalah amalan itu menjadi baik atau rusak, diterima atau ditolak, diberi pahala atau tidak, tergantung niatnya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang hukum syar'i, yaitu baik buruknya suatu amalan tergantung baik dan buruknya niat. Jadi kalau ada niat buruk, niat jahat, niat maksiat, maka segala cara, upaya dan tipu daya ia kerjakan, bahkan rencanakan. Apalagi ada kesempatan, maka semakin sempurnalah kejahatannya. Maka selalulah berniat dan beriktikad baik, sehingga jika ada sesuatu yang tidak bersesuaian dengan hatinya, banyak rintangan dan cemoohan yang menghadang, ada kesempatan berbuat maksiat, ia tetap istiqomah dalam kebaikannya karena adanya jiwa yang ikhlas. Ini dikarenakan keikhlasan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam agama. Ikhlas dalam arti juga bersih dari dendam, dengki, dan khianat. Dalam hal ini, Abu Idris berkata, seseorang tidak akan bisa mencapai hakikat Islam ikhlas sampai ia tidak suka dipuji oleh seorang pun atas amalan yang dikerjakannya untuk Allah Azza wa Jalla. Al-Fudail menyebutkan, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, mengerjakan suatu amalan karena manusia adalah syirik. Ikhlas adalah jika Allah Azza wa Jalla menyelamatkanmu dari keduanya. Yakub juga mengatakan, orang yang ikhlas adalah orang yang dapat merahasiakan kebaikannya sebagaimana ia merahasiakan keburukannya. Imam Al-Ghazali menyimpulkan, semua orang pasti akan binasa kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun akan binasa kecuali orang yang beramal. Orang yang beramal juga akan binasa kecuali orang yang ikhlas. Seorang alim juga mengatakan, ilmu itu laksana benih, sedangkan amal laksana tanaman, dan air adalah ikhlas. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Sekarang bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah dalam keikhlasan tersebut? Di antara caranya adalah seperti banyak yang disampaikan para ulama salafus salih, yaitu menerima ketentuan Allah dengan
dan baik sangka, memberi tanpa mengharap kembali, memaafkan suatu kezaliman saat mampu memberikan balasan, menyambung silaturahim kepada orang yang membencinya, dan beramal sama baiknya, baik ketika bersama-sama maupun saat sendirian. Juga mengakui segala kekurangan diri, siap menerima masukan dan koreksi demi kebaikan, tidak merasa paling berjasa, mendoakan kebaikan orang lain sekalipun orang itu berbuat buruk kepada kita dan sebagainya. Tentang latihan ikhlas, dengan gemar memberi, bersedekah tanpa berharap kembali. Ini dikisahkan bahwa Ali bin Al-Husain pernah membawa sekantong roti di atas pundaknya pada malam hari. Lalu ia bersedekah dengannya, namun tanpa disadarinya ada sahabatnya yang tahu dan menanyakannya. Kemudian ia berkata, sesungguhnya sedekah secara rahasia akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan ibadah, seperti dikatakan Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, kesuksesan di akhirat itu bukan karena banyak amalan. Sesungguhnya kesuksesan di sana itu dengan mengikhlaskan amalan dan memperbaikinya. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Begitu pentingnya keikhlasan ini, ia disetarakan dengan doa dan sholat, seperti disebutkan di dalam hadis. Sesungguhnya Allah menolong umat ini adalah dengan sebab doa, sholat, dan keikhlasan orang-orang yang lemah dari umat ini. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam perjuangan umat Islam yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, satu jamaah dan dengan satu imamnya, maka semuanya harus memiliki jiwa keikhlasan dalam kehidupan berjamaah. Ikhlas memimpin dan ikhlas dipimpin, ikhlas menasehati dan ikhlas pula dinasehati. Ikhlas seperti ketika Panglima Khalid bin Walid diberhentikan dari jabatannya dengan hormat oleh Khalifah Umar bin Khattab karena khawatir kultus individu dari umat. Maka Khalid tetap berjuang di jalan Allah. Ketika ditanya, mengapa tetap berjuang dengan sungguh-sungguh padahal sudah tidak menjabat sebagai panglima perang lagi, ia menjawab dengan ikhlas, saya berjuang bukan karena umat, tapi karena Tuhan umat. Itulah makna ikhlas, seperti juga disebutkan oleh Rasulullah SAW yang menyebutkannya di dalam sabdanya, hati seorang mukmin tidak akan dimasuki dendam dengan sebab 3 perkara, yaitu ikhlas dalam amal untuk Allah, memberi nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, menetapi jamaah mereka karena sesungguhnya doa mereka meliputinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Demikianlah, semoga Allah karuniakan kita jiwa-jiwa yang ikhlas serta kekuatan jamaah karena keikhlasan imam dan para makmumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbi warham anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الحبيب محمد وعلى آله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحيي جماعة المسلمين وإمامهم حياة كاملة طيبة وارزقهم قوة غالبة على كل باطل والظالمين وفاحشين وسوء ومنكر. اللهم انجِ المسلمين في بلاد إندونيسيا وفلسطين ولبنان خصوصا وفي بلدان المؤمنين عامة. اللهم اسجد وتغضب على الكفار يهود إسرائيل وشركائهم وشتت شملهم وفارق جمعهم. اللهم اكسبهم وزلزلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا